Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام شهاب بن أحمد بن حجر العسقلاني والشيخ محمد نواوي بن عمر الجوي البنتني، وإلى أرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية والمحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح جميع مشايخنا في الدين مشايخ هذه البلدة أجمعين، بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم، ويعيد علينا من بركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم. شيء بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para hadirin jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala kita diperkenankan untuk hadir di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan kalau kita semua nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sambil kita niat i'tikaf, kita lanjutkan pembacaan kitab Nasaihul Ibad pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyarah saniyah. Wal maqalatus saniyata asyarah, dan maqalah yang ke-12 an Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi rahimahullah. Riwayat bersumber dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Man kasura syab'uhu kasura lahmu. Siapa orang yang banyak kenyangnya berarti banyak makan. Kasura lahmuhu, maka akan banyak pula dagingnya, ya. Karena banyak makan bikin gemuk, kecuali makan hati makin kurus. Kalau mungkin makan hati Bikhilafi man kasura aqluhu bisababi hiddati dzikr fala yaqul. Kalau orang makan
makan karena memang dia hobi dan banyak makan, ini bisa bikin gemuk dan bisa banyak bahaya. Tapi bi khilafi man kasura aku, berbeda halnya kalau orang banyak makan bisa bagi hiddati zikr, dengan sebab tajamnya beres zikir. Karena dia habis zikir, ini efeknya tajam, bikin lapar. Fala yadur, maka itu tidak mengapa. Pulang ngaji lapar, itu enggak mengapa. Nah, zikiran-zikiran yang punya aurat ya, baca hizib ini, baca hizib itu, baca ini segini, baca itu segitu ya. Itu ada efeknya panas ya. Bahkan bisa bikin lapar. Maka orang habis zikiran biasanya apa ya? Makan. Habis zikiran makan. Li'anna ba'dal awliya'i tariqatuhum kasratul akli, karena bahwasanya sebagian para wali, tariqah mereka, metode mereka, yaitu dengan cara banyak makan. Ada wali yang dia banyak makan. Kenapa? Lisur'atin hidamit ta'ami bihararati asari zikri fa'innahu kannari. Karena orang kalau dia banyak zikir, lisur'atin hidamit ta'ami, supaya mencerna makanannya itu cepat. Bihararati asal zikri, dengan sebab efek tadi panasnya zikir. Fa'innahu kannari, efek habis berzikir itu panas, bahkan seperti api. Makanya yang kagak-kagak kuat itu beres zikir karena panas bisa stres gitu. Ngamalin amalan apaan lu tuh ya, bukannya benar malah tambah stres. Belum ketaikan ngamalin itu panas. Kalau nggak nyerang dia, nyerang anaknya. Kalau nggak nyerang dia, nyerang keluarganya. Ada zikiran-zikiran yang dulu saya waktu masih di pesantren itu ngamalin hizib nasr. Pas mau syukuran hari ke-7 kan syukuran ya, nyari telur ayam mungkin hizib nasr ya, sedekahan kan gimana di rumah teman, bapaknya paham kali diomelin masih mondok begini. Ntar kalau udah beres mondok, agaknya syukurannya, puasanya malah zikirannya rapi, belum ngamalin hizib rifai, panas itu. Kalau yang ngamalin hizib rifai bisa nyetak orang. Bahkan uji tesnya itu di mana? Di kalender, di kalender. Buat isi privasi, daya kuat ininya panas ya. Makanya kalau ada bulunya, ada ininya, jangan ada. Terpulangnya itu jadi ukur jadi. Bikhilafis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda halnya kalau kita baca sholawat kepada Nabi, fa inna asaraha baridun,
maka efeknya baca sholawat itu efeknya dingin, gak panas ya. Jadi bawaannya juga nggak uring-uringan ya. Jadi kalau ada orang ngamalin sholawat adem bawaannya, tapi kalau amalannya hizib terus panas terus bawaannya ya. Nah ini akhirnya karena panas terus akhirnya lapar, akhirnya banyak makan. Itu dibilang efek dari zikiran ini panas buat dia kalau belum siap bangun. Nah ini hizib efek. Ada yang kayak begitu, maka dikasih sesuai dosisnya. Ini biasanya kalau bocah-bocah baru ini merasa kayak namanya biar pada bisa terbang ya, biar bisa jeblak bahasanya. Salawat aja sehari 100 minimal banget. Tapi kata Imam Nawawi, yang namanya memperbanyak salawat minimal itu sehari 300, malamnya juga 300. Apalagi kalau baca sehari 1000, dan jangan pakai yang ada embel-embel doa yang lain. Kalau mau banyak mah cukup sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ini kata pakai tasbih yang ada buntutnya begini, ini banyak kan? Ya. 1 putaran 100, 10 putaran 1000 baca. Atau yang digital ya, digital 1, 2, 3 ya. Kalau di bandara aku pakai buat zikir itu mah, buat ngitung untuk garing 1, 2 kita lagi zikir kali lagi ngitung main 1. Tuh, jadi kalau mau zikir yang bagus adalah baca sholawat. Dan kalau sholawat nggak perlu ijazah, nggak perlu ijazah, baca aja Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi kalau yang lain hizib-hizib yang lain itu perlu kita pakai ijazah ya. Hizib rifai, hizib bahar, hizib nasar. Wa man kasura lahmuhu kasurat syahwatu, dan siapa orang yang dia banyak dagingnya, gemuk ya, banyak lemaknya ya, kasurat syahwatuhu, maka syahwatnya juga banyak, kuat syahwatnya. Kalau lihat gemuknya, syahwatnya kuat, keinginannya kuat ya. Dan pohon pisang juga syahwatnya kuat. Falladhi yudfi'u syahwata wal ju', maka yang bisa memadamkan syahwat itu adalah rasa lapar. Makanya orang disuruh puasa supaya dia bisa mengekang hawa nafsu. Makanya orang puasa itu dia itu mengekang hawa nafsu. Ketika sedikit asupan yang masuk, maka nanti itu setan dia akan sedikit ruang geraknya, karena setan dia berjalan, bertugas, beroperasi, dia itu pada peredaran darah. Fa inna syaitan jara majrada, setan itu dia beroperasi ya, pada peredaran darah. Ketika orang puasa, otomatis peredaran darahnya agak seperti yang macam, karena asupan dari pagi sampai sore ditahan puasa. Makanya disunahkan bagi para jomblo ya, makannya kuat, hati-hati bisa nyerempeng
Yang jomblo emang belum dapat arah, maka lebih baik puasa, kata Nabi. Suruh puasa, kata Nabi. Fa inna lahu wijah, buat orang yang dia pengen kawin tapi belum ada kesempatan, maka puasa ini bisa menjadi perisai, jadi begitu. Maka banyakin puasa. Waman kasurat syahwatu, maka siapa orang yang dia banyak syahwat, besar syahwatnya, karena tadi banyak makan, banyak daging, banyak syahwat, maka kalau banyak syahwat, ini pengen, itu pengen, ya. Kasurat zunubuhu, maka akan banyak pula dosa-dosanya. Wahiyal lati tu'jibuhu 'anillahi ta'ala, inilah banyak dosa itu yang bisa menghijab dosa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak makan beker, tarawih juga enggak kuat, sampai bikin banyak makan, akhirnya awang-awangan mau ke masjid pindah, aduh enggak banget ini, ya. Habis makan biasanya kan lu udah dikasih tahu. Waman kasurat zunubuhu, dan siapa orang yang banyak dosa-dosanya, qasara qalbuhu, maka akan keras hatinya. Dibilangin galakan dia, falam yaqbalil mawa'idh, dan dia tidak akan menerima nasihat. Dinasihatin galakan dia, dibilangin balikin, sholat lu kayak bener aja sholat, lu aja orang sholat belum bener jadi orang, balikin. Anak lu begini-begini tuh kemarin, lu jangan pakai bilangin anak lu aja udah urusin, balikin. Dinasehatin galakan dia. Banyak orang sekarang, banyak yang disebut sekarang senggol, banyak. Lu senggol banyak orang sekarang gitu, ya. Dipekor, ya. Itu di viral di video aja, ada tuh yang share di jalan raya naik motor sambil merokok, asapnya abunya kena, yang di belakang ditegur, jangan rokok di jalanan, pakai helm lagi, nendang itu kan, yang ngasih tahu malah di nendang, rokok keluar, ngapa? Berarti ayo berikut, ajakin, Ustaz Allah, jangan main judi, jangan mabok, jangan zina, dibalik ya. Bang, kalau mabok, Ustaz ruginya apa? Giliran gua mabok kan, emang lu rugi. Beli makin duit gua, yang mabok gua. Kalaupun gua nyungsep ke got, yang nyungsep gua. Apa urusannya malu Ustaz? Balikin ada yang begitu. Tahu di sini mah agak ya. Udah Ustaz, urus aja yang lain ya. Dan pakai ngurusin saya urusan mau penting. Giliran anaknya mati, keluarganya mati, Ustaz tolong pimpin tahliil. Gak usah, kalau mau balikin kan yang mati siapa? Anak lu kan. Yang sedih siapa? Ya udah urus aja sendiri.
Kalau mubalikin mah iya tadi bilang sombong, serba salah. Jadi ustaz jadi amil. Coba kalau amil ya, ngotot di sini. Pokoknya yang main judi, main ini kalau mati gua kebungkus, gua agak urusin. Dibanding kita tadi, emang mau ambil lu doang yang bisa, gua nyewa antara yang lain. Dibanding itu. Kenapa efeknya orang bisa kayak begitu, bisa keras hati, balikin tuh falam yaqbalil mawa'id, nggak bakalan dia mau menerima nasihat, dinasihatin masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, kalau kiri masih masuk, denger doang, nggak dipakai. Kalau ini masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, balikin, membel, balikin. Udahlah saja kayak orang suci aja, balikin. Orang sekarang dibilangin ngajakin itu. Begitu dah, kalau kita ngikutin jejak Nabi, otomatis ada yang mengambil peranan Abu Lahab, ada yang dia nanti berperan sebagai Abu Jahal. Nabi kurang apa manusia pilihan Allah, dikatain tukang sihir, Nabi dikatain tukang macam-macam. Nabi dikatain orang tolol dan lain sebagainya, itu Nabi. Orang gila dan lain sebagainya, Nabi. Kenapa? Karena kalau kita ngikutin jejak Nabi, otomatis apa yang Nabi dapat kita juga bakalan dapat. Kita ngikutin jalan kebenaran, ngikutin apa kata Nabi, ya salah. Nabi ya kayak begitu, ditimpukin ya, sama keluarganya ya, sama. Kan aku Lahab pamannya, paman. Waman qasa qalbuhu, dan siapa orang yang dia keras hatinya, ghariqa ay bikasrir ra fi afatid dunya wa zinatiha, maka dia akan tenggelam dalam bencana dunia dan perhiasan dunia. Yang dicari melulu adalah dunia, yang dicari, yang diingat dalam pikirannya adalah dunia. Nggak ada urusan dengan akhir. Kenapa? Karena tadi awalnya apa? Awalnya diawali dengan banyak makan. Banyak makan artinya banyak tidur, akhirnya dia malas ibadah. Kemudian syahwatnya kuat, kemauan yang melawan perintah Allah ini akan kuat. Akhirnya keras hati. Ketika keras hati, akhirnya dia akan mendapatkan bencana dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang orang makan sama jajan itu beda. Sepanjang jalan dan di pinggir-pinggir jalan memang yang banyak tukang apa? Tukang makanan ya. Makanan apa aja sekarang udah banyak. Belum lagi esnya, satu paket beli makanan beli es. Belum yang dari Solo, belum yang macam-macam makanan dan minuman. Dan hampir yang dibangun adalah toko-toko atau warung-warung makan. Kalau bapak ke Greenland aja jangan jauh-jauh, itu banyakkan jasa atau banyakkan makanan minuman. Makanan itu macam-macam pak. Sate-sate babi juga ada di situ. Sampai ada jamaah saya kalau dapat pesanan ini suruh makan sate babi gimana ya? Tinggalin kalau yang itu kan cari yang lain. Jadi tinggalin, cari yang lain, belilah dapatnya.
Wal maqalatu sadisata asyaratan, dan maqalah yang ke-13, nasihat Nabi yang ke-13, nasihat dari kitab Nasihat ini an Sufyan Ats-Tsauri, riwayat bersumber dari Sufyan Ats-Tsauri sampai ke kita jadinya Sofyan, di sananya namanya Sufyan Ats-Tsauri. Ini termasuk tokoh mazhab, cuma mazhabnya punah karena tidak ada yang membukukan. Tinggal 4 mazhab yang awet karena dibukukan, ulama-ulamanya ada. Annahu qala, bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri beliau berkata, ikhtaral fuqara'u ay alladzina radu bil faqri khamsan minas sifatil mahmudah. Orang-orang fakir itu memilih, yakni orang-orang yang dia rela. Orang fakir itu orang yang rela hidupnya dalam keadaan susah, hidup dalam keadaan serba berkebutuhan. 5 minas sifatil mahmudati, dari sifat-sifat yang terpuji. Wahdaral aghniya, sedangkan orang kaya miliknya. Orang kaya itu siapa? Alladzina ahabbul amwala, orang-orang yang dia senang terhadap harta. Pokoknya numpuk duit enak aja bawaannya, ngitung duit enak aja bawaannya. Kan ada Pak yang orang ngitung duit doang padahal mah enak, padahal duit orang. Nah ini orang kaya, orang yang dia gemar numpuk dan ngumpulin duit dan emang punya dia. Khamsan minas sifatil madhumati, ada 5 perkara yang dipilih oleh orang kaya dari sifat-sifat tercela. Mana aja nih? Wahdarul fuqara'u rahatan nafs, dan orang fakir ini lebih memilih rahatan nafs, yakni rehatnya diri, santai. Wa wasmun li jumlatil insan, ya ini sebutan untuk sejumlah manusia. Rahatan nafs, jadi dia pilih hati ini tenang. Orang susah pikirannya lebih sedikit dibanding pikiran orang kaya. Bapak jangan pikir orang kaya nggak punya pikirannya jauh lebih banyak dibanding orang mikirin bayar ini, mikirin bayar itu, karena duitnya ada. Tapi orang susah apa yang mau dipikir? Buat pikir aja susah. Buat pikir beli ini susah, buat beli ini susah. Wa faraghatal qalbi ay minas saqr, yakni kosongnya hati dibanding ada berat hati. Minas saqr, beban yang berat. Kalau orang susah mah nggak begitu susah pikiran, hatinya juga begitu tenang. Mau tidur juga pulang langsung pulas, beda sama orang pulang langsung pulas, kagak ada yang dikunci pintu. Emang juga pintu gak ada kuncinya. Mau beli juga kagak ada duitnya. Duit. Coba orang kaya mau tidur, banyak banget yang mesti dikunci. Oh, pintu belakang belum, pintu samping belum, pintu depan belum. Depan juga ada pagar utama, ada pagar jalan, banyak banget. Bapak punya emas, istri itu emasnya itu 80 gram misalnya.
atau emas batangan yang lain disimpan di lemari, itu ditaruh di mana? Punya kalung, punya anting, punya cincin, ditaruh dong dompet, seret itu dompetnya. Kalau seretnya rusak, dibuang, ganti member. Masuk itu dia ke dompet, dompet masuk mana? Di laci, apal banget. Di laci, laci ada di mana? Lemari, laci dikunci, kuncinya juga disimpan. Mau keluar nih, liburan, ada tahu. Itu lemari ada di mana? Di kamar. Lemari dikunci. Lemari dikunci. Berapa tuh pengaman? Dompet, laci, lemari, lemari dikunci udah 3. Kamar mau keluar dikunci kagak? Dikunci, pintunya dikunci, kuncinya juga diumpetin. Udah 4. Keluar itu kamar ada di dalam rumah. Rumah mau keluar juga dikunci, Pak. Kunci. Pintu rumah dalam 5. Itu pintu utama. Itu pintu ada kan yang pintu besinya lagi. Gitu kan? Yang sampai nyamuk aja nggak boleh masuk. Itu pintunya, pintu jaring itu di situ. Kunci lagi kan. Berapa? 7 mana? Nah, di depan ada gerbang. Dibelok. Biar gak ada yang masuk. Di depannya ada gerbang utama lagi. Berapa tuh? 7. Di depan keluar ada pos satpam. Nggak bisa sembarang masuk. Bahkan ada pos satpam yang kita nyengir dulu dia taruh banyak baru kebuka itu. Udah berapa tuh? Itu mau ngamanin dunia doang segitu kita mau ngamanin. Ya Allah. Giliran anaknya perawan ngayap kemana-mana, aurat kemana-mana, bini juga keluar aurat kemana-mana, kagak diamani. Astagfirullahaladzim. Tuh, orang susah tidur langsung pulas, pintu kagak ada yang dikunci, dapur juga kagak ada yang lagi kagak ada apa-apa. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'aluka al-'aisha rafi wal bal al-farid. Ini doa kalau mau dibaca. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau kehidupan yang tinggi, ya, rendah, tapi wal bal al-farid, hati yang kosong. Artinya hati yang gak ada banyak pikiran. Kan ada pikiran yang keluar banget, usul banget gitu kan, ya. Nyampe mentok kadang-kadang, puyeng gitu kan. Udah gitu di rumah, makanya kalau puyeng ngayap, ngopi kemana kek, keluar teman kek, main ke rumah teman, katanya pas nyampe temannya juga lagi puyeng. Jadilah puyeng bareng. Paling kagak gak lebih pusing dari kita ya, ternyata puyeng juga ya, susah gua lagi, ya, gua masih segini doang, ya. Akhirnya ada hiburan di situ, ya. Tuh, makanya kalau puyeng-puyeng peluk, jangan di rumah aja, maka tambah puyeng. Kemana lagi gua? Coba kalau lagi puyeng itu belum ini, belum anak, belum yang lainnya, keluar aja kemana ya, main jadi hiburan, ya.
Wa ubudiyatar rabbi, orang susah lebih milih ubudiyatar rabbi, beribadah kepada Tuhan. Habis mau puncak lebih kagak gabung, mau kulineran kagak punya, udah ibadah aja yang rajin. Habis kalau kaya semua pada kaya semua pasti kosong pada kemana sih? Kemarin saya ngisi di PDK di pondok rumahan, yang namanya orang pada kerja semua ya, ngaji bulanan, pas saya datang 4 orang doang. Lu pada kemana nih, banyak banget tinggal 4 orang, pada liburan. Waduh, berarti saya yang kerajinan, mestinya saya liburan. Iya, terus pengen ngomong gak enak kalau pengen ngiburin gimana. Ada liburan, kita mau mikirin kagak liburan, dan dia pada kita mau mikirin, namanya guru mikirin nih ngaji. Tapi kalau jadi murid mah kagak punya pikiran, kadang-kadang mau kemana ngaji ada yang lain. Kalau kita mah kita pikirin ngaji nih, buat ngaji kita baca dulu mau kemana dulu ya. Kalau jamaah kadang-kadang kalau punya pikiran, kata dia tentu ada yang lain. Akhirnya kita ngopi aja di tempat. Yang haji kecil, ngopi aja. Alhamdulillah sih pulang mau dikasih. Dia mau tahu kita pulang agak boleh. Ya nggak apa-apa kan begini. Pada liburan. Makanya memang orang miskin memang nggak bisa kemana-mana. Dari kata sakana yaskuno bahwa miskin. Kalau di tasrif kayak begini, sakana yaskuno artinya tenang, dia nggak kemana-mana, mau pelesiran kemana-mana juga kagak bisa, namanya juga miskin. Wa khiffatal hisab yaumal mahsyar, dan dia akan ringan hisabnya, hitungan nanti ya. Dihisab, dihitung-hitung, banyakkan dosa, banyakkan pahala, dia ringan nanti, itu gampang. Kenapa? Habis apa yang mau dihitung, baca juga kagak gampang. Ibarat orang turun dari bandara ya, landing, kalau dia nggak bawa apa-apa, itu bisa langsung keluar, aman. Coba kalau yang bawa 2 koper, 3 koper, itu bisa sampai sejam 2 jam diperiksa, macam-macam nanti, banyak nanti diperiksa. Atau bapak masuk aja ke bandara, itu bapak nggak pakai apa-apa, cukup sarung aja udah mapokok. Cincin jam kagak pakai, kacamata kagak pakai, jaket kagak pakai, langsung cepat itu. Coba kalau yang jaket pakai, jam, gesper, sepatu juga pakai, semua, topi, kacamata, itu banyak banget Pak. Suruh copotin ini. Ya Allah. Kenapa? Bawaannya Pak banyak. Nah nanti orang kaya itu juga bawaannya banyak. Oleh karena bawaannya banyak, ditanyanya juga banyak. Bahkan nanti Nabi yang paling belakangan masuk surga adalah Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman raja paling kaya, belakangan masuk surganya belakangan. Sahabat Nabi yang paling lama masuk surganya belakangan, orang lain udah pada masuk, dia lama tuh. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia sahabat yang kaya. Maka tadi ada tuh orang alim yang haji mabrur, yang dia syahid, yang orang kaya. Kemudian mana yang masuk surga duluan? Tadi orang kaya itu mestinya masuk surganya belakangan. Cuma karena kekayaannya digunakan untuk kepentingan akhirat,
Dulu waktu dia kaya sama orang alim, sama guru ngaji, sama kiai, sama ulama, dia dekat suka ngasih. Bahkan ya itu segala macam kebutuhannya dipenuhi. Bahkan waktu belajarnya pun misalnya dia yang biayai, buat beli kita pun dia yang biayai, santri-santri dikasih beasiswa, orang kaya. Bahkan perang fisabilillah atau jihad berjuang di agama Allah dia yang biayain. Kemudian buat apa lagi, zakat dan lain sebagainya dia yang biayain semuanya. Kekayaannya digunakan untuk akhirat. Akhirnya istrinya tadi kiai yang masuk duluan, apa kata orang alim, ya udah saya dulu bisa tahu hal ini karena waktu saya belajar yang nyokong adalah orang kaya, saya serahkan ke orang kaya. Tadinya semuanya nyerahkan ke orang alim, bahkan orang miskin tadinya masuk duluan, cuma dia suka dikasih bantuan sama orang. Akhirnya ada tuh orang yang kaya begitu bisa masuk surga duluan. Gara-gara apa? Kekayaannya digunakan untuk kemaslahatan dan untuk akhirat. Sama orang alim dia dekat, sama orang fakir miskin dia menyantuni, sama pergerakan filillahi kalimatillah berjuang di Allah juga dia ngasih. Sampai perang syahid itu yang orang syahid itu pun dikasih biaya. Akhirnya yang masuk surga orang kaya. Nah enak katanya, biarin begitu duluan karena dulu waktu saya belajar dia yang biayain, ya bisa tuh jadi orang lain masuk duluan. Wadarajatal mulia fil jannati, dan orang susah itu nanti dia akan dapat derajat yang tinggi di surga. Kenapa? Karena dia nggak ada beban. Ini hiburan buat orang susah, biar enggak susah-susah amat pikiran. Alhamdulillah, adil Islam. Alhamdulillah. Nah, orang kaya nggak disebut kaya kalau kagak ada orang miskin, orang susah. Orang susah juga bakal susah terus kalau kagak ada orang kaya, susah nyari kerjaan. Wallahu a'lam bishawab. Wa khtarul dunya ta'aban nafsi. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بركة الفاتحة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا ونورا وعلما والحمد لله على كل حال والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang kalender bagian semua kalender. Kalau mau ngomong aja, mau dikasih.